Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di materi yang berbeda. Di sini kita akan membahas tentang kesebangunan dan kongruen. Standar kompetensi yang pertama yaitu memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan masalah. Indikatornya yang pertama, mengenali dua bangun datar yang kongruen atau tidak kongruen dengan menyebutkan syaratnya. Yang kedua, membedakan dua bangun datar sebangun atau tidak sebangun dengan menyebutkan syaratnya. Yang ketiga, menghitung panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sama, sebangun atau dua bangun sebangun. Yang keempat, menyebutkan dua syarat segitiga kongruen. Yang kelima, membuktikan dua segitiga sama sebangun. Yang keenam, menentukan perbandingan sisi-sisi dua segitiga yang sama dan sebangun dan menghitung panjangnya. Yang ketujuh, membedakan pengertian sebangun dan kongruen dua segitiga. Yang kedelapan, menyebutkan syarat dua sisi segitiga sebangun. Yang kesembilan, menentukan perbandingan sisi dua segitiga sebangun dan menghitung panjangnya. Yang terakhir, memecahkan masalah yang melibatkan konsep kesebangunan. Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen. Ada suatu masalah. Yang pertama, bagaimana seorang pemborong membuat sebuah desain bangunan megah dalam bentuk market plan sebuah bangunan. Yang kedua, bagaimana membuat gambar suatu tempat dalam peta. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur tinggi pohon beringin yang besar di pinggir jalan. Dari ketiga masalah ini nanti kita bisa selesaikan dengan cara menggunakan konsep kesebangunan dan kongruen. Foto dan model berskala. Sebuah foto atau model berskala mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk aslinya. Bagian-bagian yang bersesuaian dari foto atau model berskala dengan bangunan aslinya memiliki perbandingan yang sama. Perhatikan gambar sebuah mobil dan foto sebuah mobil. Karena sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, maka dapat dibuat perbandingan berikut ini. Panjang pada model dibanding panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model dibanding lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada model dibanding tinggi sebenarnya. Syarat dua bangun yang sebangun. Perhatikan gambar berikut. Dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 16 x 10 cm dan 8 x 5 cm. Apakah kedua bangun itu sebangun? Kita harus perhatikan sudut-sudutnya. Kedua persegi panjang memiliki sudut yang bersesuaian sama besar atau sama sudut karena setiap sudutnya siku-siku. Yang kedua, perbandingan sisi-sisinya. Perbandingan sisi-sisinya adalah 16:8 sama dengan 2:1. Perbandingan lebarnya 10:5 sama dengan 2:1. Sehingga dapat disimpulkan karena dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding yaitu 2:1, maka kedua persegi panjang itu sebangun. Syarat dua sebangun dikatakan sebangun jika yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang kedua, pasangan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Contoh, dua buah persegi panjang masing-masing berukuran 20 cm x 16 cm dan 12 cm x 8 cm. Apakah kedua persegi panjang itu sebangun? Kita jawab dari tabel yang ada. Panjang persegi panjang yang pertama adalah 20 dan lebarnya 16, sedangkan panjang dari persegi panjang yang kedua 12 dan lebarnya 8 cm. Kedua persegi panjang itu
sudutnya sama. Karena apa? Setiap sudutnya adalah siku-siku. Perbandingan panjangnya 20 dibanding 12 sama dengan 5 dibanding 3. Sedangkan perbandingan lebarnya 16 dibanding 8 sama dengan 2 dibanding 1. Dapat disimpulkan bahwa kedua persi panjang itu tidak sebangun. Karena apa? Karena sisi-sisi yang bersebelahan tidak sebanding. Ini adalah latihan untuk kalian kerjakan. Yang pertama ada dua persegi panjang, apakah itu sebangun? Jelaskan. Yang kedua, di antara bangun berikut, bangun manakah yang sebangun dengan lapangan sepak bola berukuran 100 kali 60? Yang ketiga, dari gambar bingkai yang terbuat dari bahan plastik persegi panjang, tepi luar berukuran panjang 80 cm dan lebarnya 50 cm. Jika lebar plastik bingkai adalah 5 cm, maka tentukan panjang dan lebar persegi panjang tepi dalamnya. Apakah persegi panjang tepi luar dan tepi dalam sebangun? Yang keempat, ada dua gambar. Buktikan apakah trapesium ABCD dan PQRS sebangun. KD 1.2, segitiga sama dan sebangun. Syarat dua segitiga sama dan sebangun. Pada cermin datar, bangun asli dan bayangannya merupakan bangun-bangun yang sama dan sebangun. Perhatikan demikian juga segitiga dan bayangannya adalah bangun-bangun yang sama dan sebangun atau disebut kongruen. Perhatikan gambar berikut. Ada segitiga ABC, kemudian ada cermin XY. Jika ABC dicerminkan dengan XY, maka akan ketemu bayangannya adalah A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika segitiga ABC direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis XY, maka bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Jadi segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dan sebangun. Jika dua buah segitiga sama dan sebangun, maka syaratnya yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC, segitiga DEF, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi segitiga ABC dan DF sama dan sebangun, maka sudutnya, sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Segitiga BQR dan segitiga STU. Karena segitiga PGR dan segitiga STU sama dan sebangun, maka panjang garis PQ sama dengan panjang ST. Panjang PR sama dengan panjang SU dan QR sama dengan TU. Ada latihan soal. Gambar berikut merupakan menunjukkan pasangan segitiga yang sama dan sebangun. Untuk nomor 1 dan nomor 2, sebutkan pasangan
pasangan sudut yang sama besar dan pasangan sisi yang sama panjang. Soal yang kedua, ada segitiga PGR dan KLM. Soal yang ketiga, dua pohon berikut ini sama dan sebangun. Tentukan nilai A. Yang keempat, dua pohon berikut ini sama dan sebangun. Tentukan nilai X. Dari keempat soal itu bisa kita jawab. Perhatikan saja, segitiga BC dan DF sama dan sebangun, maka pasangan sudut yang sama, sudut A sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut D, sudut C sama dengan sudut E. Sedangkan pasangan sisi yang sama panjang adalah AB sama dengan DF, BC sama dengan DE, dan AC sama dengan EF. Soal nomor 2, ada segitiga siku-siku PGR dan segitiga siku-siku KLM. PGR dan KLM sama dan sebangun, maka pasangan sudut yang sama besar adalah sudut P sama dengan sudut M, sudut R sama dengan sudut K, dan sudut Q sama dengan sudut L. Pasangan yang sama, sisi yang sama, yaitu PR sama dengan KM, IR sama dengan KL, dan PQ sama dengan LM. Untuk soal nomor 3, tentukan nilai dari sudut A. Karena jumlah sudut adalah 180 derajat, maka A adalah 180 derajat dikurangi 90 ditambah 36 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 126 derajat sama dengan 54 derajat. Jadi besar sudut A adalah 54 derajat. Soal yang keempat, tentukan nilai dari X. Karena dua segitiga tersebut sama dan sebangun, maka sisi yang bersesuaian dengan X adalah 8 cm. Jadi X-nya sama dengan 8. Sifat-sifat dua segitiga sama dan sebangun. Dua segitiga dikatakan sama dan sebangun apabila kedua segitiga saling diimpitkan, maka kedua segitiga itu saling menutup atau bagian-bagiannya bersesuaian saling menutupi dengan tepat. Perhatikan gambar berikut ini. Segitiga ABC dan segitiga DEF dengan sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kalau kita masukkan, di segitiga ABC dan DF adalah saling menutupi. Jika ABC diimitkan pada DF, maka sudut A diimitkan dengan D, sebab sudut A sama dengan sudut D dan selanjutnya. Jadi segitiga ABC kalau diimitkan dengan DEF berarti segitiga ABC dan DF sama dan sebangun atau dikatakan kongruen. Untuk menentukan dua segitiga sama dan sebangun dapat dilakukan berdasarkan unsur-unsur pada segitiga, yaitu panjang sisi, besar sudut. Dengan demikian, berdasarkan pada panjang sisi dan besar sudutlah kita dapat menyelidiki apakah kedua segitiga sama dan sebangun atau tidak seperti berikut ini. Ketiga sisi yang bersesuaian sama panjang. Tingkat singkatannya sisi. Segitiga BC dan PQR. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalau diimitkan maka AB
ketemu PQ sebab AB sama dengan PQ, AC PR karena AC sama dengan PR, BC QR, BC sama dengan QR karena panjang sisinya sama. Maka segitiga BC dan segitiga PQR saling menempati dengan tepat, sehingga segitiga BC dan segitiga PQR sama dan sebangun atau dikatakan kongruen. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Jika dua buah segitiga memiliki sisi persesuaian yang sama panjang, maka kedua segitiga itu sama dan sebangun. Contoh, pada gambar di bawah ini diketahui AC sama dengan BC dan AD sama dengan BD. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga BCD sama dan sebangun. Buktinya adalah AC diketahui sama dengan BC, AD sama dengan BD, CD sama dengan CD karena berimpit. Jadi segitiga ACD dan segitiga BCD sama dan sebangun. Dilihat dari ketiga sisinya, yaitu sisi. Contoh kedua, pada gambar di bawah ini PQ sama dengan RS dan PS sama dengan RQ. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ sama dan sebangun. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Jawabannya, perhatikan segitiga PQS dan segitiga RSQ. PQ sama dengan RS sudah diketahui, PS sama dengan RQ diketahui, sedangkan QS dan SQ berimpit. Jadi segitiga PQS dan segitiga RSQ sama dan sebangun. Kemudian pasangan sudut yang sama besar adalah sudut SPQ sama dengan sudut QRS, sudut PQS sama dengan sudut RSQ, sudut PSQ sama dengan sudut RQS. B. Dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Sisi sudut sisi. Dan segitiga PGR dan segitiga XZZ. Perhatikan gambar di atas. Buktikan bahwa segitiga PGR dan segitiga XZ sama dan sebangun. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Jawabannya, perhatikan gambar PQR dan segitiga ZXZ. PQ sama dengan ZX karena sudah diketahui. Sudut P sama dengan sudut Z diketahui. Panjang PR sama dengan panjang ZZ diketahui. Segitiga PQR dan segitiga ZXZ mempunyai dua sisi persesuaian yang sama panjang dan satu sudut apit yang sama besar. Jadi segitiga PQR dan segitiga ZXZ sama dan sebangun. Syaratnya sisi sudut sisi. Perhatikan gambar di samping. BC sama dengan BF dan AB sama dengan EB. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga EBF sama dan sebangun. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Jawabannya, perhatikan segitiga ABC dan segitiga EBF. AB sama dengan EB. Diketahui sudut ABC sama dengan sudut EBF sama dengan 90 derajat. BC sama dengan BF diketahui. Jadi segitiga ABC dan segitiga EBF sama dan sebangun. Dilihat dari sisi sudut sisi. Pasangan sudut yang sama besar adalah sudut ABC sama dengan sudut EBF sama dengan 90 derajat. Sudut CAB sama dengan sudut FEB. Sudut ACB sama dengan sudut EFB.
segitiga satu sisi dua sudut, sudut sisi sudut, sisi sudut. Perhatikan gambar. Ada segitiga AEC dan segitiga DEB. Buktikan bahwa segitiga AEC dan segitiga DEB sama dan sebangun. B. Sebutkan pasangan sisi yang sama panjang. Perhatikan segitiga AEC dan segitiga DEB. Sudut A sama dengan sudut D. Diketahui sudut panjang AE sama dengan panjang DE diketahui. Sudut AEC sama dengan sudut DEB karena sudut yang saling bertolak belakang. Jadi segitiga AEC dan segitiga DEB sama dan sebangun. Dia dari sudut sisi sudut. Pasangan sisi yang bersesuaian yang sama panjang adalah AE sama dengan DE, AC sama dengan DB, dan CE sama dengan DE sama dengan BE. Yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. AB sama dengan CD dan sudut BAE sama dengan sudut DAC. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADE sama dan sebangun. Buktinya, sudut CBA sama dengan sudut EDA. Panjang AB sama dengan panjang AD. Sudut BAC sama dengan sudut BDAE. Sudut BAC sama dengan sudut DAE. Sebab sudut BAC sama dengan sudut BAE ditambah sudut EAC. Latihan yang ketiga. Pada gambar di bawah ini besar sudut BAC sama dengan DAC. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga ADC sama dan sebangun. Yang kedua, pada gambar disuruh membuktikan bahwa AD segitiga ADC dan segitiga BDC sama dan sebangun. Tentukan panjang BD dan AC. Soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Buktikan segitiga BC dan kongruen dengan segitiga CDF dan sudut CPA sama dengan sudut DFC. Yang keempat, perhatikan gambar. Buktikan bahwa segitiga AED kongruen dengan segitiga BEC. Untuk latihan bisa dikerjakan. Menentukan panjang sisi dan besar sudut pada segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen. Untuk menentukan panjang sisi atau besar sudut dari segitiga-segitiga yang sama dan sebangun, terlebih dahulu tentukan sudut-sudut yang sama besar atau sisi-sisi yang sama panjang. Jika segitiga-segitiganya belum diketahui sama dan sebangun, terlebih dahulu harus diperiksa apakah segitiga-segitiga tersebut sama dan sebangun atau tidak. Contoh, pada segitiga berikut diketahui segitiga ABC dan segitiga PGR sama dan sebangun. Tentukan besar sudut R. Berapa besar sudut R? Segitiga ABC dan segitiga PGR sama dan sebangun, maka sudut yang bersesuaian adalah sudut C sama dengan sudut R sama dengan 180 dikurangi 90 derajat ditambah sudut Q sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat ditambah 50 derajat sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat.
sama dengan 40 derajat. Perhatikan gambar di samping, segitiga ABC siku-siku di A, dan BD adalah garis bagi dari sudut ABC. Panjang AB sama dengan AC sama dengan 8 cm. Tentukan panjang AC. Yang kedua, tentukan panjang BD. Segitiga ABC siku-siku, maka kita buat dengan menggunakan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan BAB kuadrat ditambah AC kuadrat. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat, 64 tambah 64, 128. Maka BC akar daripada 128 sama dengan 8 akar 2. Menentukan panjang AD. Dibuat garis bantu DE tegak lurus dengan BC. Perhatikan gambar segitiga BAD dan segitiga BED. Yang sekali ada 2. Sudut DAB dan sudut DEB sama dengan 90 derajat. Segitiga ABD sama dengan sudut ABD sama dengan sudut EBD. BD merupakan garis bagi sudut B. BD sama dengan BD karena berimpit. Segitiga BAD sama dan sebangun dengan segitiga BED. Sudut-sudut sisi, maka AB sama dengan EB dan AD sama dengan ED. Segitiga DEC siku-siku di E. Sudut DCE sama dengan sudut ACB sama dengan 40 derajat. Karena segitiga BC siku-siku sama kaki. Sudut CDE sama dengan 180 derajat kurangi 90 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 45 derajat. Karena sudut CDE sama dengan sudut ECD, maka segitiga DEC sama kaki, sehingga DE sama dengan EC. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh AD sama dengan ED dan DE sama dengan EC, sehingga AD sama dengan CE. AD sama dengan CE sama dengan BC dikurangi BE. 8 akar 2 dikurangi 8. Jadi panjang AD sama dengan 8 akar 2 dikurangi 8 cm. Latihan yang keempat. Dua segitiga berikut ini sama dan sebangun. Tentukan nilai X dan Y. Yang kedua, ada dua segitiga dan diketahui sudutnya. Perhatikan, buktikan bahwa segitiga DF dan segitiga ZX sama dan sebangun. Dan tentukan pula panjang JZ. Yang ketiga, pada gambar di atas KLM adalah jajar genjang, LX tegak lurus KM, dan LL tegak lurus KM. Buktikan bahwa NP sama dengan LM. Yang keempat, pada gambar di atas ketika BC siku-siku di B, panjang AB sama dengan AC sama dengan 6 cm dan besar sudut ACB sama dengan sudut BCD. Hitunglah panjang BD.
Sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.